umatmu sudah mengagung-agungkan nama-Mu, menyembah Tuhan. Kami merasakan, kami menikmati lawatan-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sekarang waktu-Mu untuk berbicara kepada umat pilihan-Mu. Bapa, ini hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, Kau pakai sebagai kepanjangan tangan-Mu. Urapi setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu. Roh Kudus, mampukan kami biar kami menangkap pesan-pesan-Mu hari ini. Sekarang berbicaralah, kami siap menunggu pesan-pesan Tuhan. Dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati dan yang akan diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Yesus, haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan. Untuk menyingkat waktu saya minta multimedia putar satu video. Saya mau cerita kepada kita begini. Tema hari ini adalah tema adalah kekuatan daripada pengharapan. The power of hope. Kekuatan dari suatu pengharapan. Nah, oleh karena itu mari kita lihat, kita saksikan satu video yang terjadi tanggal 5 Agustus 2010 selama 69 hari sampai akhirnya berakhir tanggal 13 Oktober jam 23 malam 2010. Mari kita sama-sama saksikan. Haleluya. On August 5th, 2010, 33 copper miners enter the San Jose mine, 20 miles northeast of the town of Copiapo. None come out. San Jose is over 100 years old. Beneath the ground, 10 miles of tunnels form a dense labyrinth. Some of the shafts are nearly a mile deep. The miners could be anywhere, if they're still alive. I was told that there had been an accident where 33 miners were trapped. We didn't have more information. The first thing we did was a recon operation of the mine. It was very clear to us that there had been a collapse. The entrance ramps were blocked by a large rock. It wasn't an ordinary landslide. All possible access routes were blocked. But this is not just any rock. It was very large, around 450 feet high, 330 feet wide, and some 100 feet thick. It's a giant piece of granite weighing over 700,000 tons. It's now blocking the miner's exit, 1,600 feet down. Almost certainly, the rescuers will have to start drilling for them. And the hours wore on, and when the minister came out, he said that it was more complicated than what it seemed. Goborn and Sugaret bet the miners, if they're alive, made it to the mine's only shelter, 2,300 feet down. Are they there? And if they are, how are rescuers going to get to it? The rescue team consults the world's foremost experts in long-term isolation. NASA. Good afternoon or good evening. We'd like to thank the Minister of Health. The situation was extremely serious. They had survived for 17 days on minimal caloric intake, minimal water that was available in the mine. They were in a state of semi-starvation. Sleep shifting the astronauts can result in loss of sleep and loss of performance. And it was very important to try to keep the miners on a proper day-night cycle.
Against all odds, there have been no serious medical problems so far. But the stress of being entrapped in the mine, and whether you're just waiting down there to die or whether there's any hope for rescue, all those added to the seriousness of the situation. One of the things that we've learned is that it's very important for our astronauts to be able to maintain contact with family and friends. Hola, mi vida. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? I think that's crucial to be able to see their families and their kids. It's vital for the process of building up hope. Plan B, the drilling platform closest to reaching the miners, has stopped to repair its drill bit. Rescue leader Andre Sugared is using the opportunity to conduct a survey of the hole. Sugared's plan is to lower a steel cage directly into the mine. One by one, the men will then be hauled to the surface. Behind the mine, well out of sight of the press, Chilean Special Forces test the rescue capsule. It's been designed in collaboration with NASA. We felt that, from a psychological standpoint, it was important to have light, that it was important to have two-way communication, both audio and video. To reduce the risk at this last crucial stage, the team decides to swap the T-130's 28-inch hammer with a smaller one, 26 inches. Hopefully we'll be on bottom drilling sometime late afternoon or this evening. If things go very well, we've got a chance of being done tomorrow. Puji Tuhan. Saudara yang kasih, saya mau jelaskan kepada saudara bahwa tanggal 5 Agustus 2010 ada tambang di Chili, di daerah gurun yang panasnya luar biasa. Tambang bawah tanah, ada terowongan masuk ke dalam. Itu ada batu 700.000 ton beratnya, begitu masif, jatuh ke terowongan, ke jalan masuk tambang ini. Sehingga orang yang di dalam nggak bisa keluar. Begitu jatuh menutupi jalan masuk, maka oksigen juga nggak bisa masuk. Lampu nggak ada, semuanya mati. Nah, saya mau kasih tahu kepada saudara. Saudara bisa bayangkan tadi disebutkan 2.700 feet, kira-kira ya 700 meter di bawah permukaan tanah. Jadi betapa mengerikannya. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Kemudian mereka bor ke bawah, kita juga nggak tahu, mereka juga nggak tahu di mana mereka berada. Terowongan itu kan di dalam panjang sekali, bisa ke sana, bisa ke sini, bisa ke sana, bisa ke sini. Sementara hubungan nggak ada lagi. Oleh karena itu mereka bor. Ternyata mereka bor dengan bor yang kecil. Ternyata sampai hari ke-17, tanggal 22 Agustus, hari ke-17 jam 7.15 pagi, lubang bor itu sampai ke dekat mereka. Sehingga mereka kaget, ini suara apa ini? Mereka mendekat. Ada mata bor berputar begini, mereka pukul sehingga di atas kedengaran. Karena dipukul besi, mata bor itu kan dari brilian gitu, dipukul, kedengaran suara ke atas. Jadi mereka pikir ini ada suara apa ini? Nah kemudian salah satu dari antara mereka punya ide bikin tulisan dengan merah, mata bor di bawahnya begini ditempel kertas itu. Kertas itu yang ada tulisannya itu ditempel, sehingga waktu ditarik mata bor ke atas, itu 17 hari loh ya. Tanggal 22 Agustus, kejadian tanggal 5 Agustus. 17 hari. Waktu ditarik ke atas, ada kertas disebutkan, kami semua 33 karyawan tambang bawah tanah yang terperangkap masih hidup.
Saudara coba pikirkan, 17 hari, gelap gulita, nggak ada ventilasi, karena semua keblok. Terima kasih. Bagaimana kok bisa hidup? Kemudian apa udah selesai? Belum selesai, itu kan baru lubang bor kecil. Baru lubang bor kecil, setelah itu baru pakai bor yang besar, yang diameternya kira-kira waktu kapsul tadi bawa orang ke atas muat. Lubang bor sebanyak itu butuh waktu 69 hari sampai tanggal 13 Oktober dari 22 Agustus. Bayangin itu dibor ke dalam. Bagaimana mereka bisa hidup dalam keadaan kesulitan, kesusahan seperti itu. Saudara, coba bisa bayangkan bagaimana kalau kita di dalam, lampu nggak ada, makanan terbatas. Maksudnya makanan terbatas itu ya hanya 1 sendok, 1 sendok, 1 sendok. Bisa bertahan 69 hari. Di situ ada unsur pengharapan. Ada unsur pengharapan ada di situ. Orang Chili mayoritas itu beragama Katolik. Salah satu di antara mereka ini mengatakan kepada kepada mereka, berharap kepada Tuhan. Dia bangkitkan pengharapan terus kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Kita pasti ditolong, berharap kepada Tuhan. Nah, saudara kasih. Oleh karena itu saya mau kasih tahu kepada saudara, ternyata pengharapan itu bisa memberikan kekuatan kepada seseorang untuk bisa bertahan. Pengharapan kepada Tuhan itu bisa membuat seseorang bisa berjuang dalam menghadapi kesulitan, dalam menghadapi penderitaan yang berat sekalipun. Pengharapan kepada Tuhan bisa memampukan orang itu, bisa menguatkan orang itu untuk berjuang sampai pertolongan Tuhan datang. Itu pengharapan. Nah, oleh karena itu temanya hari ini, saya kasih kekuatan pengharapan. The power of hope. Hope's power. Jadi betapa pentingnya pengharapan itu. Betapa pentingnya pengharapan itu. Karena pengharapan itu saya tadi katakan, pengharapan kepada Tuhan itu memberikan kekuatan, memberikan kemampuan untuk berjuang, untuk melawan penderitaan, melawan kesusahan. Adalah pengharapan kepada Tuhan, karena masih ada pengharapan. Tapi sebaliknya, orang yang kehilangan pengharapan, orang yang tiada pengharapan, itu sama dengan udah mati. Karena nggak ada pengharapan, sekalipun fisiknya masih ada, karena nggak ada lagi yang diharapkan. Nah, oleh karena itu, hari ini kita belajar tentang kekuatan pengharapan ini. Sekarang bagaimana caranya? Kalau memang pengharapan kepada Tuhan itu penting sekali, bagaimana caranya untuk memelihara, bagaimana caranya untuk mendapatkan pengharapan itu? Mari kita baca di Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Bisa ditampilkan? Yes. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya ulangi sekali lagi. Dalam nama Yesus. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudaraku yang kekasih, dasar daripada pengharapan adalah iman. Sekali lagi, dasar dari pengharapan adalah iman. Ibarat pelita, saudara kasih. Pelita
nyala api pada sumbu pelita itu adalah pengharapan. Saudara bayangkan ada pelita, nyala api di dalam pelita itu, nyala api pada sumbu pelita itu adalah pengharapan. Jadi kalau saudara cari di Google tentang pengharapan itu keluar lampu, keluar pelita. Jadi pengharapan itu diibaratkan kayak pelita. Nah, saya tadi kasih tahu kepada kita, nyala api pada sumbu pelita itu adalah pengharapan. Haleluya, adalah pengharapan. Tetapi nyala api pada sumbu itu tidak akan hidup tanpa ada minyak di dalamnya. Katakan amin. Ada pelita, tapi kalau nggak ada minyaknya, maka nyala api di pelita itu tidak akan lama. Tidak akan bertahan lama. Saudara, tanpa minyak, nyala api dalam sumbu itu tidak akan bertahan lama. Demikian pula, saya mau kasih tahu kepada saudara, Alkitab menyatakan tanpa iman pengharapan tidak mungkin akan bertahan lama. Sekali lagi, tanpa iman pengharapan tidak akan bisa bertahan lama. Imanlah yang menjadi dasar hakikat sebuah pengharapan. Pada waktu Alkitab berbicara tentang iman, selalu ada kaitannya dengan Tuhan. Dengarkan, setiap Alkitab berbicara tentang iman, itu selalu ada kaitannya dengan Tuhan. Karena iman yang menjadi dasar pengharapan itu punya kaitan dengan Tuhan, maka pengharapan itu juga harus ada kaitannya dengan Tuhan. Ada enggak pengharapan yang tidak ada kaitannya dengan Tuhan? Kalau ada pengharapan yang kaitannya tidak ada dengan Tuhan, itu disebut orang optimisme. Optimisme itu tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Optimisme itu bersifat psikologis. Tapi kalau pengharapan kepada Tuhan itu bersifat teokrasi, teologis. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Yang disebut optimis itu dasar perhitungannya adalah manusia kira-kira bisa kerjakan. Itu optimis. Tapi kalau, dengarkan baik-baik, kalau pengharapan Kristen, di dalam perhitungannya, bukan dia yang mengerjakan, dia di dalam perhitungannya, yang mengerjakan itu bukan dia, tetapi Tuhanlah yang akan mengerjakan. Itu pengharapan kepada Tuhan. Saudara sudah bisa nangkap, optimis itu bisa nih. Dia pikir ada tabungan di rumah. Tapi hanya optimis itu tidak berdasarkan Tuhan. Makanya kemampuannya juga hanya sekepel tangan. Hanya sekepel tangan. Tapi kalau pengharapan kepada Tuhan itu dasar perhitungannya adalah bukan dia percaya, dalam hitungannya dia percaya bahwa Tuhan yang melakukan, bukan dia. Itu pengharapan kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, glory buat Yesus, haleluya. Pengharapan yang tidak berkaitan dengan Tuhan, saya tadi sebut adalah seperti optimisme. Dasar dari optimisme adalah perhitungan bahwa manusia sanggup untuk menghadapi persoalan, bahwa manusia sanggup untuk menghadapi hari esok. Tetapi dasar perhitungan pengharapan Kristen adalah Allah yang sanggup memimpin kita untuk menghadapi persoalan, untuk menghadapi hari esok. Allah yang berperan, bukan kita. Saudara yang kasih, singkatnya
optimisme seringkali diperhitungkan dengan logika manusia. Dengarkan. Optimisme itu seringkali diperhitungkan dengan logika manusia. Menurut manusia ini bisa nih. Tapi kebalikannya saya mau kasih tahu kepada saudara. Tetapi pengharapan merupakan perhitungan iman kita bahwa Allah lah yang melakukannya, bukan saudara, bukan saya. Ini pengharapan Kristen itu sangat berbeda dengan optimisme. Sangat-sangat berbeda. Nah, oleh karena itu, saudara kasih, mari kita dalami lebih dalam lagi. Iman selalu berkaitan dengan Tuhan dalam dua hal. Next. Iman, terus iman selalu berkaitan dengan Tuhan dalam dua hal. Terus next, sudah jauh. Terus, oke, kembali. Iman selalu berkaitan dengan Tuhan dalam dua hal. Pertama, iman timbul dari pengenalan yang benar akan Tuhan. Melalui apa? Melalui Alkitab. Kalau di dalam kitab Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Makanya banyak orang kalau baca firman, sekalipun dia sendirian, dia bukan membaca diam, tapi dia berkata-kata. Dia mengucapkan firman itu, karena firman Tuhan katakan di sini, jadi iman timbul dari pendengaran. Tapi banyak juga orang yang hanya membaca saja dengan diam-diam. Tapi banyak orang baca firman Tuhan dengan berkata-kata. Sehingga masuk ke telinganya dia. Karena iman itu timbul dari pendengaran. Nah, saudara yang kasih, dari mana kita bisa mengenal Tuhan? Ya, dari informasi yang benar tentang Tuhan. Dapat dari mana? Dari Alkitab. Dari Alkitab, karena Alkitab adalah firman Tuhan. Dari Alkitab kita tahu bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara yang kasih, dari Alkitab, saudara dan saya tahu bahwa Allah, saudara kenal Tuhan itu bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Dari Alkitab, saudara kenal Tuhan itu adalah Maha Kuasa. Dia bisa melakukan yang manusia tidak bisa lakukan. Yang tidak mungkin Tuhan bisa lakukan. Terima kasih. Dari Alkitab saudara dan saya kenal Tuhan itu, Allah itu adalah penyembuh. Katakan amin. Dari Alkitab saudara kenal Allah itu adalah sebagai Maha Kuasa. Dari Alkitab saudara mengenal Allah itu omnipresent, selalu di mana-mana hadir. Dia ada di mana-mana. Dari Alkitab saudara tahu bahwa Allah itu baik. Allah itu kasih. Sifat Allah itu kasih. Kasih agape, enggak ada bandingannya. Allah, dari Alkitab saudara dan saya tahu bahwa Allah itu adalah gembala yang baik. Kalau Mazmur 23 katakan, gembala yang baik takkan kekurangan aku. Saudara kenal itu dari firman Tuhan. Saudara kenal dari mendengar firman Tuhan. Dari mana saudara bisa kenal? Dari ibadah-ibadah. Kayak seperti ini. Oleh karena itu jangan tinggalkan ibadah-ibadah. Bisa ditampilkan Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara yang kasih, jangan jauhi ibadah-ibadah.
Jangan jauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Mari, saudara kasih. Mari jangan jauhi. Saudara kasih. Saudara juga bisa dengar firman Tuhan di mesbah keluarga. Oleh karena itu mari adakan mesbah keluarga. Kalau saudara di perusahaan bikin mesbah di perusahaan. Sedemikian sehingga pada saat itu saudara bisa mendengar firman Tuhan. Sehingga saudara kenal Tuhan, sehingga timbul iman saudara. Nah, saudara yang kasih, ini dengarkan baik-baik. Begitu saudara tahu firman Tuhan, saudara tahu bahwa Allah itu adalah gembala yang baik. Saudara tahu itu. Saudara kenal Allah sebagai gembala yang baik. Saudara kenal Allah itu adalah Jehovah Jireh. Saudara kenal Allah itu adalah sebagai Jehovah Sama, El Shaddai. Saudara kenal. Tapi tidak cukup di situ, saudara kasih. Saudara harus mempercayai itu. Maka yang kedua adalah iman selalu berkaitan dengan Tuhan dalam dua hal. Yang pertama tadi adalah iman timbul dari pendengaran akan Tuhan. Yang kedua, iman tumbuh dengan mempercayakan hidup kita pada Tuhan yang kita kenal itu. Bisa yang kedua? Yes. Iman tumbuh dengan mempercayakan hidup kita kepada yang saudara sudah kenal itu. Dengarkan, perhatikan baik-baik. Ini kuncinya di sini. Tadi saudara sudah kenal Tuhan dari pendengaran firman Tuhan. Melalui ibadah, melalui baca firman Tuhan. Saudara kenal dia penyembuh. Tapi tidak cukup sampai di situ. Semestinya dengarkan gini. Semakin pengetahuan orang luas tentang Alkitab. Semakin pengetahuan orang banyak tentang doktrin Alkitab. Semestinya kepercayaan dia kepada Tuhan lebih besar. Prakteknya firman Tuhan mestinya lebih tinggi. Tapi kenyataannya, perhatikan. Banyak orang yang menguasai Alkitab. Banyak orang menguasai doktrin-doktrin. Tapi lihat pada saat ada tekanan. Benar enggak dia percaya dengan apa yang dia kenal itu? Saudara kenal Allah itu adalah yang menyediakan. Saudara percaya itu? Jangan hanya berhenti sampai pengetahuan. Saudara harus praktekkan. Saudara harus mempercayai itu. Hari Rabu yang kemarin malam kami mesbah keluarga. Sari sampai nanya saya, Papa kenapa nangis? Saya nyanyi, percaya saja, percaya saja, semua pasti jadi. Percaya saja. Saya nangis. Sari tanya kenapa Papa nangis. Waktu saya nyanyikan percaya saja, saya ingat Abraham. Abraham itu dia belum kenal Yesus, masih tinggal di Ur Kasdim. Tapi Tuhan berfirman kepada dia, pergilah, tinggalkan sanak saudaramu ke tempat yang aku tunjukkan nanti. Dia percaya. Dia berangkat. Nggak tahu mau kemana. Tapi Tuhan katakan, pergilah ke suatu tempat yang akan aku tunjukkan nanti. Ke kiri, ke kanan, nggak tahu. Tapi dia percaya karena yang ngomong itu Tuhan. Yang ngomong itu Tuhan. Allah
itu gembala yang baik, itu firman Tuhan, bukan kata saya. Dan Tuhan itu nggak pernah bohong. Tuhan itu tidak pernah dusta. Tuhan itu pasti genapi apa yang Dia ucapkan. Percaya saja. Percaya saja. Jangan dengar kiri kanan. Percaya saja. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan ini tidak palsu. Terima kasih. Waktu kami mesbah keluarga itu nyanyikan lagu ini, banyak sekali anak-anak Tuhan dengar firman Tuhan dari pembicara-pembicara hebat. Dia tahu, tapi dia tidak percaya. Dia tahu, tapi dia tidak praktekkan. Saya mau kasih tahu kepada saudara, ada orang sakit keras. Percaya nggak bahwa oleh bilur-bilurnya segala penyakit sembuh? Percaya nggak tadi disebutkan Allah itu adalah penyembuh? Mana duluan, bawa ke rumah sakit atau percaya dulu kepada Tuhan? Jujur. Kenapa rumah sakit di Singapura penuh orang Indonesia? Dan semuanya orang Kristen. Kebanyakan orang Kristen. Karena di rumah sakit di Singapura itu mereka udah lihat dengan mata kepala sendiri bahwa ini sembuh di rumah sakit ini. Iman itu enggak begitu. Iman bukan dengan yang dilihat. Makanya waktu saya nyanyi lagu itu, saya ingat Abraham. Abraham percaya, dia pergi tinggalkan saudaranya, dia pergi ke tempat yang Tuhan akan tentukan nanti. Dia percaya karena yang ngomong itu Tuhan sendiri. Alkitab itu adalah Tuhan sendiri, firman Tuhan sendiri. Itu yang berbicara kepada saudara. Ada orang bilang begini, if you read a Bible, God talk to you. Kalau saudara baca firman Tuhan, Tuhan bicara kepada saudara. Tuhan bicara kepada saudara. Begitu saudara baca Alkitab, Tuhan bicara kepada saudara. Nah kalau Tuhan bicara kepada saudara, ingat Abraham. Tuhan bilang pergi, dia pergi. Dia pergi, dia percaya. Tapi kita sering lihat kiri kanan. Masih sering otak kita jalan. Padahal firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu tidak bohong-bohongan. Itu ya dan amin. Karena yang berfirman itu Tuhan. Glory buat Yesus. Haleluya. Nah, saudara yang kasih, jadi iman itu bukan sekedar pengetahuan tentang Tuhan. Tapi kalau hanya saudara tahu tentang hanya sekedar pengetahuan saja, sama dengan saudara sekolah waktu SD, SMP, SMA, universitas. Enggak ada hubungannya dengan kepercayaan. Kalau saudara tidak meyakini, saudara tidak percaya kepada firman Tuhan, saudara tidak percaya terhadap apa yang saudara baca. Itu sama dengan saudara belajar di sekolah tentang ilmu bumi. Bahwa ibu kota Sumatera Utara Medan, ibu kota Sulawesi Selatan Makassar, itu ilmu bumi, enggak ada hubungannya dengan kepercayaan. Tapi firman Tuhan, itu seluruh iman ada kaitannya dengan Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih. Mari kita lihat satu ayat lagi, Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat daya baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan daya sayapnya. Mereka berlari dan tidak dibuat menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak dibuat menjadi lelah. Berarti
Saudara yang kasih, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu berarti adalah orang yang selalu berharap kepada Tuhan setiap waktu. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu artinya adalah orang yang selalu berharap kepada Tuhan setiap waktu. Yang melihat Tuhan sebagai sumber kekuatan. Diberi kekuatan baru yang digambarkan sebagai burung Raja Wali. Hanya burung Raja Wali yang bisa terbang di tengah-tengah badai. Jadi saudara kalau berharap kepada Tuhan, saudara menanti-nantikan Tuhan, saudara berharap terus setiap saat kepada Tuhan. Saudara diumpamakan seperti burung Raja Wali. Dan burung satu-satunya burung Raja Wali itu bisa terbang mengatasi badai. Saudara mau terbang mengatasi badai pandemi ke depan ini? Saudara harus berharap kepada Tuhan. Haleluya. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, di mana kekuatan orang Kristen? Saudara, kita semua ini orang Kristen. Baik yang ada di sini, baik yang ada di rumah, baik yang di Kemah Besalom. Kekuatan saudara dibandingkan dengan orang lain apa? Kekuatan saudara, kekuatan saya sebagai orang Kristen. Ketika saudara berharap kepada Tuhan. Ada masalah saudara punya, ada pengharapan kepada Tuhan. Saya selalu kalau ada di keluarga setiap ada masalah saya bilang tenang, kita kan punya Tuhan, berharap sama Tuhan. Tenang. Kekuatanmu sebagai orang Kristen, kekuatanku sebagai orang Kristen. Karena saudara punya pengharapan kepada Tuhan. Saudara punya iman yang bertumbuh, yang mengenal Tuhan dan praktekkan. Kekuatan saudara dan saya seorang Kristen ketika saudara dan saya berani mempercayakan hidupmu 100% kepada Tuhan. Di situ kekuatan. Cuman kita nggak berani mempercayakan 100% hidup kita kepada Tuhan. Kekuatan saudara adalah berani mempercayakan hidup kepada Tuhan. Selangkah demi selangkah. Seperti saudara kenal Tuhan. Tadi Tuhan adalah begini, Tuhan adalah begini. Saudara kenal dia. Saudara selangkah demi selangkah, percayakan itu, praktekkan itu, lakukan itu. Saudara yang kasih, saya mau kasih tahu kepada kita, pada waktu Kristus hendak dikandung oleh Maria, bukankah malaikat berkata, dia akan disebut Immanuel, artinya Allah beserta kita. Demikian juga pada waktu Yesus naik ke sorga, bukankah dia berkata, aku akan menyertai engkau senantiasa. Saudara yang kasih, keadaan pandemi di Indonesia sudah baik. Sudah reda. Tapi kita juga nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Termasuk tentang finansial, kita nggak tahu. Tapi apapun yang terjadi ke depan, saya kasih. Dengarkan ini. Miliki pengharapan kepada Tuhan. Miliki pengharapan kepada Tuhan. Berharap terus kepada Tuhan. Praktekkan, saudara kasih. Saudara praktekkanlah. Saudara harus percaya kepada Tuhan. Saudara harus percaya kepada Tuhan. Kalaupun doa saudara belum dijawab kemarin waktu puji-pujian minggu kemarin. Ada kata-kata nubuatan. Tuhan katakan tunggu. Tunggu. Kalau doamu belum dijawab, Tuhan katakan tunggu. Berharap terus kepada Dia. Karena Dia pasti genapi janjinya. Dia Allah yang tidak berubah. Ya dan amin. Pasti. Saudara terus berharap kepada Dia. Ini modalmu dan modalku sama dengan orang 33 pekerja tambang di bawah tanah. 69 hari tanpa listrik di bawah gelap. Nggak tahu kapan siang, kapan malam. Gelap terus menerus. Tapi dia bisa bertahan. Karena dia punya pengharapan kepada Tuhan. Ke depan bisa masalah. Bisa tambah enak, nggak enak.
bisa masalah kita nggak bisa bayangkan apa jadinya. Tapi saudara kasih, dengan melihat sekarang di Eropa naik lagi, di Singapura naiknya luar biasa. Makanya orang Singapura sekarang nggak bisa masuk ke Indonesia. Ke depan kita nggak ngerti. Tapi dengarkan, miliki pengharapan kepada Tuhan. Ingat 33 pekerja tambang selama 69 hari di bawah perut bumi, 700 meter dari permukaan tanah. Selama 69 hari. Kurang tidur, tertekan, macam-macam. Tapi dia bisa bertahan. Kenapa? Karena dia berharap kepada Tuhan. Dia punya pengharapan kepada Tuhan. Ingat firman Tuhan kali ini. Ke depan ini kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi mari terus berharap kepada Tuhan. There is the power of hope. Ada kekuatan di dalam pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. WL Singers maju ke depan. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Ingat, tadi saya sempat katakan waktu kami nyanyi di rumah hari Rabu, Mesbah keluarga menyanyikan percaya saja. Dan saya ingat Abraham, dia percaya sungguh-sungguh terhadap firman Tuhan. Makanya Abraham itu disebut bapa orang percaya. Mari percayai firman Tuhan. Saudara sudah kenal banyak tentang Tuhan. Saudara sudah kenal banyak. Tinggal sekarang mari mempercayainya. Mari praktekkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih. Makasih Bapak, firman-Mu sudah selesai disampaikan. Hamba-Mu terbatas, tapi biarlah firman-Mu terus, Roh Kudus-Mu menjamah setiap kami, sehingga kami menangkap pesan-pesan Tuhan. Bahwa kami tidak hanya mengerti, tidak hanya kenal Tuhan. Tidak berhenti sampai di situ. Tapi kami harus mempercayainya. Dia sebagai penyembuh, kami harus percaya itu. Dia Allah adalah gembala yang baik, kami harus percaya itu. Karena dia gembala yang baik, tidak akan pernah engkau dan saya kekurangan. Saudara harus percayai itu. Saudara pegang itu firman Tuhan. Allah itu penyayang. Saudara tahu Allah itu penyayang. Dia pasti sayangi saudara. Karena dia penyayang. Jangan hanya sekedar pengetahuan saudara kasih. Tapi mari percaya. Mari praktekkan. Maka kalau ada beban-beban berat ke depan, engkau akan kokoh. Kenapa? Karena engkau sudah kenal Tuhan dan engkau sudah praktekkan dan engkau percayai itu. Terima kasih Tuhan, berkati yang sudah mendengar firman Tuhan. Berkati yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini, dimanapun mereka berada. Apakah ada di tempat ini, di ruangan ini, di kemah Bet Shalom, di rumah masing-masing. Ajari kami Roh Kudus, mampukan kami. Biar kami tidak hanya sekedar kenal Tuhan. Biar kami tidak sekedar mengetahui tentang Tuhan. Tapi kami mempercayai Tuhan 100%. Total percaya kepada Tuhan. Tidak ragu-ragu, tidak bimbang. Dan mempraktekannya sehari lepas sehari. Maka apapun terjadi ke depan, maka kami akan kokoh, kami akan kuat menghadapi itu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Kami berdoa buat bangsa ini. Berkati bangsa ini Tuhan. Berkati bangsa ini. Saat ini Pak Jokowi, Presiden kami ada di Roma, di Itali. Sebagai pembicara utama, Engkau pakai tambahkan hikmat kepada hamba-Mu ini. Kepada Presiden yang kami kasih ini. Tambahkan hikmat.
Dan selesai hari ini, hari Minggu, rapat KTT 20, G20. Besok Senin dia akan pergi ke Glasgow ke Inggris. Selama 2 hari, tanggal 1 sampai tanggal 2. Tanggal 3 beliau akan ke Uni Emirat Arab. Kami serahkan perjalanannya dalam tangan Tuhan. Tiba akan kembali di Indonesia dengan selamat. Kami juga berdoa buat jemaat di tempat ini. Semua tanpa terkecuali. Tuhan berkati mereka. Berkati Engkau Allah. Engkau adalah gembala yang baik. Tidak akan ada kekurangan seorang pun di tengah-tengah jemaat yang Kau percayakan di tempat ini. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sekarang mari kita angkat kedua belah tangan kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang terangkat saat ini dengan berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah dengan sukacita, berlimpah-limpah dengan damai sejahtera. Diberkati keluargamu, diberkati bisnismu, diberkati masa depanmu, diberkati kesehatanmu. Engkau tidak akan kekurangan karena Bapa kita adalah gembala yang baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih. Hidupmu, hidupku menjadi saluran berkat bagi bangsa ini. Hidupmu, hidupku menjadi saluran berkat bagi sesama. Di dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati Tuhan berteriak dengan iman. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Yesusku, terima kasih. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati.